Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, 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 dan salam lestari. Senang sekali pada sore kali ini kita berjumpa kembali di diskusi pelestarian BPPI. Namun sebelumnya mungkin di sini masih ada yang belum mengenal saya. Juru kuncinya diskusi pelestarian BPPI. Saya M. Hasbiansyah Julfahri, saat ini diamanai sebagai Direktur Eksekutif dari Bumi Pelestarian Pusaka Indonesia. Nah, perlu diketahui diskusi pelestarian BPPI ini telah berlangsung sejak lama sekali dan rutin dilaksanakan di setiap bulannya. Dan pada kesempatan kali ini ada yang spesial. Jadi diskusi pelestarian BPPI edisi Kota Pusaka. Jadi dalam 8-9 bulan ke depan kita akan membedah bagaimana pelestarian Kota Pusaka berdasarkan piagam pelestarian Kota Pusaka Indonesia yang telah dikeluarkan pada tahun 2013. Nah, kawan-kawan semua dan sahabat BPPI, seperti yang kita ketahui bersama saat ini, banyak sekali pembangunan-pembangunan dan penataan-penataan kota yang ada di Indonesia dengan niatan yang baik, namun mungkin ada beberapa yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian. Nah, oleh sebab itu, meninjau kembali ini tuh merupakan sebuah momentum dan juga sebuah cara untuk kita bagaimana mempelajari ulang apa sih sebetulnya prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh Kota Pusaka, apa sih sebetulnya itu tuh yang harus kita junjung dalam pelestarian Kota Pusaka ini. Nah, nanti akan ada satu narasumber kita yang juga merupakan tokoh Kota Pusaka, nanti akan dikenalkan oleh moderator mungkin. Tapi dari saya mungkin kita cukup berbangga dan bersenang hati sekali pada sore kali ini kita bisa berkumpul, dan silakan mungkin nanti kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan pendapatnya, yang ingin menyampaikan pertanyaannya dapat dilakukan di Zoom ini. Tapi sebelumnya ada sebuah tayangan pembuka dalam diskusi pelestarian BPPI edisi Kota Pusaka ini. Ya, itu baru kita saksikan tayangan singkat mengenai Kota Pusaka. Sungguh luar biasa, kota dan kabupaten di Indonesia ini sangat beragam sekali, menyimpan berbagai aset pusaka budaya, alam, bahkan mungkin saujana yang patut kita lestarikan. Terlebih bagi kita generasi muda di Indonesia. Nah, sebelum saya menyerahkan sepenuhnya diskusi kali ini kepada moderator, saya akan mengundang terlebih dahulu Bapak Hengki Hermantoro. Beliau merupakan Ketua 3 Dewan Pimpinan BPPI. Pak Hengki, mohon izin untuk menyampaikan pesan-pesannya dari Bumi Pelestarian Pusaka Indonesia. Silakan, Bapak. Terima kasih, Mas Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Salam.
Salam kebajikan, rahayu, salam lestari, dan salam sehat. Yang terakhir ini penting, ini kita harus tetap protokol nih, walaupun katanya Omikron tidak seganas Delta. Baik Bapak Ibu sekalian, saat ini adalah saat yang tepat sebetulnya untuk mengadakan evaluasi lagi terhadap Piagam Pelestarian Kota Pusaka Indonesia. Jadi acara meninjau kembali, judul itu menarik karena sudah 8 tahun ini sebetulnya kita perlu melihat ya, seberapa jauh efektif dari Piagam Pelestarian ini terhadap rencana pembangunan kota-kota pusaka atau pelaksanaan pembangunan kota-kota pusaka. Nah, memang banyak beredar berita juga di medsos, Lasem dan sebagainya adalah bahwa ada ketidaksamaan pandang mengenai apa sih sebetulnya pusaka itu dan bagaimana cara mereservasi, mengkonservasi dan sebagainya. Itu barangkali persoalan pertama yang perlu kita lihat kembali gitu ya. Ada sekelompok teman yang sangat memahami, tapi ada kelompok lain yang juga sangat memahami dengan cara yang berbeda, dan ini biasanya yang menyebabkan tidak saling ketemu. Jadi mengapa dulu itu kita harus paham ya, karena selama ini kan sudah 2013 8 tahun gitu ya. Terus kemudian yang kedua sebetulnya adalah juga barangkali persoalan sosialisasi gitu ya. Barangkali kita juga bisa bikin kuesioner kepada kota-kota pusaka yang sudah ada sekarang ini, seberapa jauh mereka memahami mengenai arti penting kota pusaka dan bagaimana cara merawat, mengembangkan dan sebagainya, terutama mendaya gunakan. Saya tidak mengatakan kata memanfaatkan, tapi lebih mendaya gunakan. Karena itu value itu harus didaya gunakan, tidak dimanfaatkan. Jadi ini barangkali sosialisasi yang perlu kita coba bahas juga dalam diskusi ini. Yang ketiga barangkali yang menurut hemat saya penting, ini pendapat saya pribadi adalah bisa diberikan contoh mengenai manfaat langsung yang bisa diterima oleh masyarakat. Karena kalau biasanya masyarakat atau policy maker gitu ya melihat bahwa oh iya ya ternyata dengan adanya pelestarian itu pembangunan menjadi lebih baik. Karena kan yang banyak dikhawatirkan itu adalah kata pelestarian itu menyebabkan pembangunan berhenti. Padahal kan tidak seperti itu. Nah, pemahaman-pemahaman itulah barangkali yang perlu juga disosialisasikan. Memang bentuk dari piagam ini tidak mengikat secara hukum karena tidak ada sanksi pasti. Tapi dia mengikat secara moral. Jadi pertama itu menjadi penting. Yang kedua, barangkali yang harus kita kejar ini dari kelompok-kelompok pemerhati pusaka itu adalah bagaimana ini bisa menjadi bagian penting dari keputusan publik, kebijakan publik, baik itu di tingkat daerah ataupun di tingkat pusat. Sebetulnya di bagian belakang sudah ada komitmen beberapa kementerian dan yang beberapa membuat keputusan, tapi karena tidak mengikat, ya biasanya ini menjadi tidak masuk di dalam kebijakan mereka. Nah, ini tugas kita bersama juga barangkali bisa mengawal komitmen moral ini menjadi satu perangkat hukum gitu ya, atau bentuknya perda terutama yang paling kuat, atau keputusan menteri yang terkait dengan pembangunan pelestarian kota pusaka ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan coba banyak mendengarkan dari teman-teman ini bagaimana sih sebetulnya cara-cara yang kita segera selesaikan gitu ya. Kita sudah menangguh terlalu lama barangkali 8 tahun gitu, dan kita akan lebih maju lagi. Moga-moga saat ini adalah saat yang tepat gitu ya untuk dapat mengevaluasi dan memberikan arah yang lebih tepat gitu ya kepada cara-cara pelestarian kota pusaka. Sekian pembukaan dari saya. Selamat berdiskusi dan selamat menghasilkan karya-karya terbaik bagi bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hengki. Pak Hengki posisi lagi di mana Pak Hengki? Di rumah. Kan nggak boleh keluar 60 tahun ke atas. Ketahuan umurnya. Iya. Sesuai rekomendasi Opung ya. Iya, opung sih.
Oke, terima kasih banyak Pak Hengki telah mewakili BPPI dan menyampaikan prakatanya. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita undang terlebih dahulu mungkin moderator kita. Nah, tapi sebelum saya undang, saya akan membacakan terlebih dahulu mungkin CV atau kurikulum kita dari Mas Hakam ini. Next, Mas Nanda. Oke, nah moderator kita pada sore ini adalah Mas Hakam Kurniawan. Jadi beliau merupakan mahasiswa pasca sarjana jurusan Urban Design di Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung. Beliau menyelesaikan studi sarjana di jurusan arsitektur pada tahun 2016 dan saat ini aktif sebagai peneliti di sebuah NGO yang bergerak di bidang pelestarian bangunan cagar budaya dan kawasan perkotaan bernama Yayasan Lasem Heritage. Nah, topik yang saat ini digeluti oleh Mas Hakam adalah Urban Heritage Conservation di sekitar kawasan Kota Lasem. Dan mungkin saya tambahkan nih, Mas Hakam ini adalah penggawanya dalam mendampingi atau advokasi Kota Pusaka Lasem yang beberapa akhir ini sedang hangat-hangatnya. Nah, saya sapa terlebih dahulu mungkin Mas Hakam, selamat sore. Selamat sore Mas Hasbi dan selamat sore juga Bapak Ibu sekalian. Wah, terima kasih. Saya senang sekali ada yang seumuran saya di sini gitu. Mas Hakam, terima kasih sudah berkenan menjadi moderator pada sesi diskusi kali ini. Nah, Mas Hakam gimana sebelum nanti masuk ke sesi diskusi nih? Mungkin ada sedikit bocoran apa yang terjadi sekarang di Lasem, Mas Hakam mungkin bisa kasih bocoran ke kita? Kalau yang revitalisasi di Lasem ini sebetulnya hal yang paling mendasar di Lasem itu ketidaksesuaian persepsi antara si perencana dengan konteks kawasan yang ada di Lasem sendiri sih Mas. Jadi dalam pelaksanaannya itu banyak sekali proyek-proyek yang akhirnya miss dan kemudian bukannya malah memperbaiki kota, malah sebaliknya. Dan itu yang menimbulkan masalah gitu ya. Iya betul. Mana yang harusnya di preserve dan mana yang harusnya boleh diintervensi, itu semua malah jadi kabur semua. Iya, tapi yang saya salut dari Mas Hakam itu dan kawan-kawan dari Yayasan Lasem Heritage, kritiknya itu tuh bukan kritik yang membuat rusuh, tapi justru kritik-kritik yang membangun, dan ini mungkin perlu kita dukung juga dan perlu kita kuatkan bersama-sama. Oke, nah nanti malah jadi ngalor ngidul saya ngomongnya nih dengan Mas Hakam. Saya serahkan sepenuhnya kepada Mas Hakam untuk sesi diskusi pelestarian kali ini. Silakan Mas Hakam. Mohon izin untuk mengambil alih acaranya ya Mas Hasbi. Nanti saya ambil alih lagi. Terakhir. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Hakam Kurniawan. Saat ini saya sedang aktif di Yayasan Lasem Heritage, di mana bidang yang saat ini saya geluti adalah di dalam konteks heritage urban conservation. Kemudian untuk memulai acara sore ini, di mana topik acara sore ini adalah meninjau kembali Piagam Pelestarian Kota Pusaka di Indonesia. Kota pusaka di Indonesia ini sendiri banyak menyimpan aset yang sangat berharga. Aset ini dapat berupa pusaka alam, kemudian pusaka benda pusaka ragawi, kemudian pusaka taragawi, serta pusaka saujana yang terajut sebagai suatu kesatuan yang membentuk karakter kota yang terus dibawa dalam perjalanan sejarahnya. Berbagai rekaman karya dan kejadian juga dari masa lalu beserta perkembangannya, banyak pelajaran yang sangat bermanfaat untuk modal membangun kota ke depannya. Kota juga mengandung pemikiran, cara membangun, pemecahan masalah, kemudian kehidupan bermasyarakat yang pada dasarnya, yang pada masanya sangat bernilai, maupun sebab akibat dari kejadian alam yang sangat luar biasa.
10 tahun dari lahirnya Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia pada tahun 2003 sendiri, terdapat Piagam Pelestarian Kota Pusaka Indonesia yang perlu disusun dengan menyerap pengalaman dan pelajaran dari berbagai upaya lembaga pelestari pusaka maupun pusaka agar masyarakat mencintai pusaka dan mengembangkan kehidupan budaya dan ekonomi yang semarak berbasis pada kearifan lokal dan kaidah pelestarian kota pusaka. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber pada sore ini. Untuk sore kali ini narasumbernya adalah Ibu Sita, atau nama lengkap dari Ibu Sita sendiri adalah Dr. Laretna Adisakti. Selanjutnya, Mas Monggo. Ibu Sita sendiri lahir di Yogyakarta pada tahun 1958. Beliau adalah dosen dan koordinator dari Pusat Pelestarian Pusaka di jurusan Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Ibu Sita sendiri menerima gelar doktor di bidang teknik dari Universitas Kyoto, Jepang pada tahun 1997 dan gelar Magister of Architecture dari Universitas of Wisconsin, USA pada tahun 1988. Ibu Sita sendiri merupakan co-founder dari Bumi Pelestarian Pusaka Indonesia atau BPPI. Beliau juga koordinator dari Komite Nasional Perisai Biru Indonesia dan salah satu dari pendiri Jogja Heritage Society. Ibu Sita juga adalah anggota dari E-Commerce Indonesia. Beliau juga akademi Asia untuk Pengelolaan Pusaka UNESCO atau ICCROM. Minat utama Ibu Sita sendiri adalah yang sering digeluti beliau adalah pelestarian pusaka arsitektur, kemudian pedesaan, kemudian perkotaan dan landscape atau sojana budaya, kemudian desain pengisi dan komunitas, ekonomi pusaka, bisnis, dan pariwisata. Selanjutnya izinkan saya untuk membacakan tata tertib di dalam acara pada sore kali ini. Tata tertib yang pertama adalah peserta diharapkan mute mic saat acara berlangsung. Kemudian selama acara berlangsung, peserta dapat mengajukan pertanyaan pada kolom chat Zoom dengan format hashtag tanya, _nama, kemudian _ pertanyaan. Bagi peserta yang beruntung dapat bertanya secara langsung. Kemudian untuk sebagai pertanyaan kunci, sebelum memulai sesi materi yang akan disampaikan oleh Ibu Sita, izinkan saya untuk menyampaikan pertanyaan kunci pada sore kali ini. Yang pertama adalah apa itu kota pusaka, dan kemudian pertanyaan kunci yang kedua adalah seperti apa penataan kota pusaka sesuai prinsip pelestarian. Untuk waktunya silakan Ibu Sita. Baik, terima kasih Mas Hakam. Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, selamat sore. Selamat bertemu kembali ya. Ini kita akan membahas mengenai Piagam Pelestarian Kota Pusaka 2013. Jadi hampir 10 tahun ya. Jadi memang kalau sudah panjang itu perlu dikunjungi kembali, perlu ditinjau kembali. Saya mencoba share screen untuk mempermudah perbincangan dalam 20 menit presentasi ini ya. Jadi saya tidak akan membacakan mengenai piagamnya itu, tetapi ya kita perlu melihat saja, jalan-jalan melihat di Indonesia, bahwa Indonesia itu memang sangat beragam. Dari foto-foto yang saya tunjukkan ini baru 0,0 sekian persen dari keanekaragaman Indonesia. Dan Piagam Pelestarian Kota Pusaka Indonesia ini yang dilahirkan 2013 merupakan piagam yang kedua yang dihasilkan oleh kelompok pelestari yang awalnya adalah Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia yang dilahirkan tahun 2000. Kemudian melahirkan Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia itu tahun 2003,
pada saat menyelenggarakan Tahun Pusaka Indonesia 2003. Nah, 10 tahun kemudian, tahun 2013 diselenggarakan lagi Tahun Pusaka Indonesia ke-2000 yang berlangsung pada tahun 2013. Dan di situ melahirkan Piagam Pelestarian Kota Pusaka Indonesia 2013. Diharapkan nanti tahun depan kita akan menyelenggarakan lagi nih, siap-siap nih semuanya, mari kita bahu-membahu dari kita sendiri untuk kita dan pasti untuk semuanya juga. Itu kita akan menyelenggarakan lagi Tahun Pusaka Indonesia 2023. Untuk kita juga mereview apa yang sudah kita lahirkan sejak 2003. Apa itu pusaka? Apa itu pelestarian pusaka? Dan tadi Mas Hakam juga menanyakan apa itu kota pusaka. Bagaimana pelestarian kota pusaka itu? Nah, itu sebenarnya dijawab dalam Piagam Pelestarian Kota Pusaka Indonesia ini. Kalau kita melihat memang tantangannya ya keragaman yang kita punya. Kita tidak bisa melihat Indonesia itu hanya dari sosok Jawa, dari sosok Toraja, Sumatera, atau Papua, begitu ya. Tetapi kita memang melihat menyeluruh. Kita melihat pusaka juga tidak hanya melihat pusaka yang yang fisik saja. Nah, ini sudah dijawab pada saat kita melahirkan Pusaka Indonesia, Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003. Di situ dinyatakan bahwa pusaka kita adalah pusaka alam, pusaka budaya, dan pusaka saujana, cultural landscape. Nah, ini di sini kan juga satu hal yang kita kemudian melihat tangible itu apa, intangible heritage itu apa. Ada kuliner, ada bahasa, ada jamu, ada alamnya, ada gunung, ada danau, ada, dan kita selalu ingat lagu Indonesia Pusaka. Masih ingat lagunya? Indonesia tanah air pit. Nah, pusaka abadi nan jaya. Nah, itu. Pusaka abadi nan jaya. Nah, seluruh Indonesia pusaka. Pusaka kita, pusaka Anda, pusaka saya, pusaka mereka, dan mungkin juga pusakanya dunia, karena Indonesia luar biasa. Hari-hari ini kita sedang dikagumi oleh para pembalap yang baru saja mencoba memulai di Mandalika misalnya. Komentarnya luar biasa. Nah, itu promosi besar sekali terhadap hal yang buat kita mungkin biasa, buat mereka itu sangat luar biasa. Nah, ini ada yang namanya interpretasi. Jadi interpretasi itu bisa berbeda-beda juga gitu. Kita yang sudah terbiasa mungkin melihat ya yang seperti ini, itu biasa. Gitu. Padahal kita harus mengembangkan apa yang kemudian harus ada gitu, harus disiapkan. Pusaka itu sebenarnya juga dari sekian banyak definisi ya. Sebenarnya ada satu isu yang memang harus kita lakukan, yaitu pelestarian pusaka adalah pengelolaan perubahan, management of change, termasuk yang pendekatan selama ini juga sedang dikembangkan, yaitu tentang historic urban landscape. Itu juga tujuannya adalah management of change. Bagaimana memanage kota pusaka itu kota yang hidup, kita tidak akan mematikan mereka. Taman Sari Yogyakarta ini bagian dari pusaka kota. Kalau kita mendiamkan, hanya mengawetkan saja, dia tidak akan bisa apa-apa. Tetapi kan kita perlu ada perubahan untuk dia supaya perubahan itu bisa terfasilitasi. Misalnya menanam listrik, menanam jaringan listrik, menanam jaringan air, sehingga dia bisa tergenangi dengan baik kolamnya. Bisa suasananya terciptakan seperti ini. Nah, ini kan perubahan yang terjadi. Demikian juga di dalam kota, pasti perubahannya banyak sekali. Nah, itu perlu ada prinsip-prinsip atau instrumen yang dipersiapkan agar pelestarian pusaka itu, kota itu bisa berjalan dengan baik.
Nah, triggernya itu adalah pada saat Surakarta itu menjadi tuan rumah Simposium Euro-Asia World Heritage City, dan pada waktu itu tuan rumahnya adalah pemerintah kota Surakarta, dan beliau pada waktu itu Bapak Wali Kota itu bertanya, Indonesia itu sudah punya belum sih organisasi seperti World Heritage City itu? Dan Pak Wali Kotanya adalah Pak Jokowi. Beliau kemudian bertanya, dan akhirnya bersama-sama Badan Pelestarian Pusaka Indonesia kita persiapkan. Akhirnya lahirlah jaringan Kota Pusaka Indonesia. Nah, sebenarnya melalui inilah kemudian pembicaraan mengenai Kota Pusaka itu lebih banyak, lebih diperhatikan, kemudian lebih dikembangkan. Mulailah kemudian ada program yang didukung oleh Ditjen Penataan Ruang Kementerian PU bekerjasama dengan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia, itu dilakukan. Jadi programnya adalah Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka Indonesia P3KP dengan 10 kota pertama yang akan yang pada waktu itu dipilih untuk menjadi pilot project. Ada Denpasar, ada Jogja, ada Bau-Bau, bahkan Solo tidak, karena pada waktu itu untuk terpilih itu harus memasukkan proposal. Nah, pada waktu itu Solo tidak bisa, tetapi Sawalunto juga masuk, Karangasem juga masuk. Nah, upaya ini sebenarnya masih berterus sampai tahun 2000 berapa ya? Mungkin nanti Pak Punto juga bisa menjelaskan, tapi kemudian menurun begitu. Ya, jadi ini upaya ini juga di dalam sektor di tata ruang, sektor di Kementerian PU itu juga menurun kegiatannya. Kalau kita cermati dari sisi dunia gitu ya. Jadi di dunia itu kan ada tadi organisasi namanya OWHC, yaitu Organization untuk World Heritage City yang pusatnya di Quebec, dan tahun 2012 dibangun yang di Asia Pasifik. Nah, pada waktu itu hadir Kiso Rao, Direktur UNESCO World Heritage Center, yang menegaskan sekali lagi pentingnya pengelolaan perubahan dalam kota pusaka itu. Karena ya kota pusaka itu selalu berevolusi. Selalu berubah kan. Ini contohnya kota Yogyakarta ini dari dulu sampai sekarang kan ini akan berubah terus begitu. Nah ini butuh orang yang mengawal perubahan itu, kan nggak bisa semena-mena perubahannya akan baik ya. Jadi ini butuh perubahan. Dan Kiso Rao, kebetulan pada saat itu saya juga diundang untuk berbicara di sana. Beliau menegaskan, kita sudah harus berpikir kalau bicara tentang kota pusaka, kita sudah harus memikirkan perubahan dari monumen atau situs arkeologi ke suatu kota yang hidup dan saujananya tadi. Alam budaya, ya, jadi tangible, intangible yang terkait dalamnya, termasuk juga panorama. Kemudian dari restorasi, jadi restorasi itu kan diambil, kemudian di-restore lagi. Nah, ini bisa jadi ada yang di-restore, diambil, tetapi kemudian ada juga dilahirkan yang baru. Regenerasi, ya. Jadi regenerasi. Jadi di situ kemudian membutuhkan panduan untuk perencanaan dan desain dari perkotaan itu, karena kita akan membuat sesuatu yang baru juga. Kemudian dari monodisiplin, kita sudah menuju ke integrasi. Nah, integrasi itu kerjasama semua pihak ini. Ini pasti banyak sekali unsur-unsur yang terlibat di sini. Di situ kemudian masyarakat juga berpartisipasi. Nah, ini yang kemudian di dalam historic urban landscape itu dipertegas, partisipatory masyarakat. Sekarang kita cek lagi. Lasem, partisipatory terbanyak itu justru setelah jadi ya, setelah dibangun yang kemudian keliru-keliru itu partisipasi baru menonjol ini. Terus sodok-sodok ini ya. Nah, jadi ini sebenarnya partisipasi itu harus sudah ada sejak dalam perencanaan.
Tetapi kita tahu semua lah, kalau di dalam perencanaan, kalau mau disebut partisipasi, biasanya itu hanya ada yang presentasi, sosialisasi, tetapi bukan dalam bentuk workshop yang kemudian bekerja sama menentukan desain. Nah, itu bukan itu. Itu seringkali dan butuh waktunya mesti panjang. Nah, ini seringkali banyak sektor yang tidak mau melakukan itu. Nah, ini juga persoalan yang sangat besar. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi tadi perlu dikelola dengan tetap agar pusaka-pusaka yang ada terlindungi dan termuliakan. Pasti para penentu kebijakan itu paham betul yang disebut pusaka itu apa. Itu harusnya di situ. Karena dia menentukan, decision makers. Pusaka-pusaka itu apa? Yang intangible apa? Yang tangible apa? Bagaimana kaitannya? Bagaimana hubungannya? Dan harus diingat loh, saya arsitek, dan di sini banyak arsitek-arsitek ya. Arsitek itu punya kekuasaan juga menghasilkan pusaka-pusaka baru. Jadi ada yang dihasilkan. Tapi harus diingat ketika menghasilkan itu harus tidak merusak pusaka-pusaka yang sudah ada, harus menghargai pusaka yang ada, perlu menghormati pusaka yang ada. Nah, ini kan juga banyak aspek ya yang harus dilihat di situ. Nah, di dalam perkembangan pelestarian kota pusaka itu memang istilah-istilahnya juga berkembang ini. Ini saya olah dari Ashworth ya. Ashworth ini tulisannya banyak sekali mengenai heritage planning dan menurut saya bagus sekali dan bisa kita jadikan referensi. Kalau kita akan memugar saja kota itu, jadi mempreserve, tidak ada perkembangan namanya kota tua. Ya didiamkan aja, kotanya tetap tua gitu. Jadi di situ tidak ada intervensi, tidak ada pengembangan yang dilakukan. Kemudian yang generasi 2 adalah kota bersejarah. Di dalamnya dilakukan pelestarian, memang upayanya ada pelestarian di situ. Karena dia bersejarah ya. Jadi ada yang baru di situ. Tetapi generasi yang terbaru atau generasi yang ketiga disebutnya kota pusaka atau heritage city. Karena yang dilakukan adalah heritage planning. Ya, heritage itu di situ ada yang diawetkan, ada yang dilestarikan, ada yang kemudian produk-produk itu dijadikan sesuatu untuk kehidupan masa datang. Misalnya, sumber dayanya itu diolah, kemudian diinterpretasikan, ada ragam produk pusakanya, kemudian itu dipasarkan, ada sesuatu yang baru yang kemudian dikembangkan di situ. Nah, ini semua kan sebenarnya menunjukkan perbedaan antara yang urban conservation saja dengan urban heritage planning and conservation. Ya, jadi itu ada satu hal yang mungkin perlu dicermati. Kalau kita lihat di sini, memang Indonesia itu sejauh mata memandang ya, Saujana tadi. Heritage Cultural Landscape merupakan keragaman manifestasi interaksi antara hasil budidaya manusia dengan lingkungan alamnya yang unggul. Ya, jadi ini. Nah, kita punya peluang. Indonesia mosaik, ya, mosaik itu harus beragam. Kemen PUPR sudah menyiapkan ya dulu pada waktu dulu program-program sampai menghasilkan Piagam Pelestarian Kota Pusaka Indonesia. Kemudian pada waktu itu Kemenparekraf pun sudah merespon adanya ekonomi kreatif. Jadi ekonomi kreatif pelestarian pusaka membawa tradisi kekinian. Gitu. Kemudian, nah tantangan sekarang yang kita hadapi juga di dunia ini banyak orientasi menuju ke kerajinan pun kerajinan tangan, kehidupan work back to nature. Jadi pelestarian pusaka pun kita akan menuju ke Sustainable Development Goals. Bahkan banyak pihak juga sudah mengatakan bahwa heritage itu, pusaka itu bisa menjadi jembatan menuju Sustainable Development Goals. Nah, ini isu lain yang bisa dibahas tersendiri untuk itu. Oke. Nah, di sini saya akan melihat betapa sebenarnya gagasan kita ini mengenai Piagam Pelestarian Pusaka ini pun sudah diuji. Saya tidak akan ke sini dulu, tetapi saya coba melihat ke ini.
Jadi deklarasi yang dilakukan pada tanggal 23 Desember 2013, ini saya potret di ruangannya Pak Menteri Kesejahteraan Rakyat, Pak Agung Laksono, dihadiri dari Kementerian PUPR, waktu itu PU ya, ICOMOS Indonesia, Jaringan Kota Pusaka Indonesia, dan dari Kementerian Koordinator Bidang Sejarah dan BPPI pada waktu itu. Nah, ini kehadiran di sini kemudian launching piagam pelestarian Kota Pusaka ini. Nah, di situ kita melihat bahwa Kota Pusaka itu memiliki keunggulan nilai yang perlu digali dan dilestarikan dengan membuat rencana pelestarian dan pengelolaan pusaka. Jadi memang pasti kita akan membuat upaya rencananya maupun pengelolaannya. Di bidang arsitektur, kawasan, desa, kota, maupun saujana. Nah, disitulah kemudian kita melahirkan apa yang disebut sebagai piagam itu, dan di dalamnya ada 8 instrumen yang perlu kita siapkan agar bisa melakukan upaya pelestarian ini. Jadi upayanya, pertama, kita menuju ke keunggulan dulu. Kita mencari keunggulan dulu. Unggulannya apa? Alam dan budaya. Ini harus dicari. Karena semua itu tujuannya untuk masyarakatnya, bukan untuk pariwisata. Sehingga pendapatannya meningkat, keuntungannya ada, aman, ramah lingkungan. Nah, untuk menuju ke sana ada tadi 8 instrumen yang kita persiapkan. Kelembagaannya, inventarisasinya, informasi, ekonomi pusaka, pengelolaan risiko bencana, pengembangan kehidupan masyarakatnya, penataan ruang sarpras, olah desain bentuknya. Yang di situ akan ada pentahelix keterlibatan ini. Nah, persoalan utama kita itu kan sekarang ini tuh jarang dilakukan bersama-sama gitu. Jarang dilakukan bersama-sama. Dan sebenarnya kunci yang paling utama juga adalah pada upaya ini, penetapan keunggulan nilai pusakanya, ya tadi ya, pertama, serta kalau kita kembali lagi ke sini adalah kelembagaan dan tata kelola. Ini sebenarnya siapa di balik pengelolanya itu. Nah, ini yang sebenarnya pernah dilontarkan oleh Pak Jokowi. Pada waktu itu saya dan Mas Hengki ya, kita wawancara. Ya, di rumahnya Pak Jokowi, rumah dinas ya. Pak, saya tanya pada waktu itu, kalau Bapak mau melestarikan, mengembangkan Kota Pusaka, konsepnya apa yang dilakukan? Beliau langsung menjawab ada 3. 1, pemberdayaan masyarakat. 2, manajemen produknya, jadi ekonomi kreatifnya, dan sistemnya keroyok. Apa itu keroyokan? Ya ini keroyokannya tuh ini. Semua dinas-dinas bekerja bersama-sama, jadi satu dengan lainnya itu tahu apa yang dikerjakan sektor-sektor yang lain gitu loh. Ya jadi ini bersama-sama, yang dipimpin langsung oleh wali kota sebagai konduktor pembangunan. Nah, apa yang dikerjakan oleh Pak Wali Kota Joko Widodo ini kemudian diajukan menjadi bagian dari disertasi yang ditulis oleh Ibu Putu Ayu Pramanasari Agustiananda yang diambil di Universitas Weimar di Jerman dengan promotornya Frank Eckhart, dan saya menjadi co-promotor. Nah, ini diraih pada tahun 2017, mencoba melihat bagaimana kinerjanya Pak Jokowi itu dari sudut pandang instrumen di dalam piagam pelestarian Kota Pusaka itu. Nah, saya waktu itu kan sebagai yang juga menjadi co-promotor, kan juga merasa teruji karena ikut membuat ya bersama rekan-rekan kita menghasilkan piagam itu. Dan dengan kacamata piagam itu ternyata kita bisa melihat karyanya Pak Jokowi memang luar biasa. Dan dengan sendirinya kan juga piagam ini bisa digunakan untuk menilai
Nah, sekarang ini kalau saya pribadi dan juga di dalam proyek-proyek yang ada, sebenarnya gampang sekali melihat sebuah perencanaan. Misalnya rencana yang akan dikembangkan, yang sedang dan terus dikembangkan di Kota Pusaka Lasem ya. Sekarang bisa dicek di situ. Bagaimana dengan kelembagaannya dan tata kelola? Bagaimana inventarisasi dan dokumentasinya? Informasi edukasi promosinya bagaimana? Ekonomi pusakanya ada enggak? Pengelolaan resiko bencana disiapkan enggak kajiannya? Pengembangan kehidupan budayanya ada enggak disiapkan juga? Nah, mungkin yang ada itu cuma di sini, bagian di sini loh. Tidak apa-apa yang dikerjakan ini, tetapi semua ini kan harusnya dilihat. Nah, ini perlu dilihat semuanya. Begitu. Termasuk olah desain bentuknya tadi. Nah, yang sekarang ini juga kalau melakukan inventarisasi dan perencanaan secara menyeluruh sudah ada juga panduan yang dikeluarkan oleh UNESCO yaitu Historic Urban Landscape, dan nanti kalau ada bangunan-bangunan yang dikembangkan di heritage sites itu ada heritage impact assessment. Nah, jadi ini ketiga hal ini pun juga harus dilihat gitu ya. Jadi dilihat. Makanya sekarang ini sebenarnya bagi kita kalau menggunakan instrumen ini mudah sekali melihat. Nah, hanya sayangnya pekerjaan-pekerjaan di Indonesia dan kita tidak tahu kan pelestarian di bawahnya siapa. Pelestarian kota itu di bawah siapa di Indonesia? Belum jelas loh. Ya, belum jelas nih. Jadi kita butuh lagi para penentu kebijakan nih, para dewa-dewa nih untuk turunlah ke lapangan ini untuk bisa melihat bagaimana manajemen pusaka itu bisa dibawa dari yang dulu, sekarang, dan untuk nanti. Nah, bagaimana atribut dan elemen-elemen yang harus dikembangkan itu. Jadi kita bisa mulai dari pasti akan mencari keunggulan pusakanya. Kemudian yang kedua, ini kita akan melihat pada kelembagaannya. Nah, ini tadi yang Pak Jokowi tadi ya. Kita lihat semuanya lah. Sekarang saya mau tanya juga Lasem. Lasem itu siapa ya? Pak camatnya. Lasem kan kecamatan ya. Kalau kabupaten, Kabupaten Rembang. Nah, siapa bupatinya? Sebenarnya gampang sekali. Kalau bupatinya itu berani mengatakan tidak dengan adanya pembongkaran yang tidak benar misalnya gitu ya, itu bisa tahu. Kemudian instrumen yang kedua, ini pun juga harusnya semua kita pun bisa melihat hasil inventarisasi dan dokumentasi itu di dalam GIS ataupun dalam peta pusaka atau data buku pusaka, tapi itu semua sekarang sudah harusnya digitalized. Kami di Yogyakarta membantu pemerintah untuk membuat Cultural and Natural Mapping of Yogyakarta Historic Urban Landscape. Kami sumbangkan, monggo Pak Pemerintah, kalau mau digunakan, di dalamnya ada sekian puluh peta Yogyakarta, monggo silahkan dipakai. Ini sudah online dan publik, siapapun boleh menggunakan. Jadi ini upaya kami di Jogja Heritage, kami juga melakukan inventarisasi. Nah, yang ada sekarang ini inventarisasi tidak publik gitu ya. Jadi tidak bisa dilihat gitu. Oke. Yang ketiga, instrumen informasi, edukasi dan promosi. Tadi ya kan harusnya ada website. Kita belum ada. Perlu ada gallery planning di situ. Nah, jadi ini upaya ada edukasi. Jadi untuk ini harus totalitas memang upaya yang dilakukan. Nah, Yogyakarta lagi-lagi sedang menuju mau bikin sayembara Jogja Gallery Planning 2022. Nah, untuk itu kita juga melakukan upaya untuk diskusi ya, diskusi mengajak banyak pihak supaya hasilnya itu tidak hasil yang nanti hanya fisik saja orientasinya. Kita itu banyak aspek yang juga harus dikembangkan, walau ini nanti karyanya adalah karya arsitektur ya. Yang karya arsitektur yang di sekelilingnya adalah Malioboro, adalah heritage, tapi bukan berarti kita nanti jiplak desain yang ada di Malioboro, tidak. Arsitek harus punya
wewenang untuk menghasilkan karya arsitektur sesuai zamannya. Nah, sesuai zamannya ini tetapi tidak merusak heritage yang ada, tidak merusak pusaka yang ada. Jadi sebuah kota juga harus dihargai di situ, warisan-warisan yang diturunkan sebelumnya. Tuh. Selanjutnya terkait dengan ekonomi pusaka. Apa itu? Wah, ini nanti satu sendiri ya. Saya tidak akan menceritakan di sini karena saya bersama teman-teman juga sekarang sedang membuat setiap bulan ada diskusi, kita menyebutnya renungan pagi. Jadi ekonomi pusaka selama setahun ini. Karena ini problem yang luar biasa. Semua urusan pelestarian di Indonesia itu jauh dari kata-kata ekonomi pusaka. Nah, ini jarang sekali digunakan. Apakah proyek di Lasem itu juga ada ekonomi pusakanya? Apakah di Borobudur ada kajian ekonomi pusaka? Apakah di Jogja ada kajian ekonomi pusaka? Ini lemah sekali. Ya, jadi ini lemah sekali. Kemudian yang lain lagi kita bisa lihat adalah terkait dengan pengelolaan resiko bencana. Nah, ini kita harus siap menghadapi bencana. Saya tidak akan banyak bahas yang ini ya, karena saya pikir nanti kita bisa bahas lagi di dalam diskusi yang rencananya juga setiap bulan akan membahas masing-masing instrumen ini. Jadi kalau 1 sampai 5 itu lebih kepada upaya untuk leadership, galeri pusaka, risiko bencana, ada bisnis, pariwisata, ekonomi kreatif, juga teknik. Tetapi yang terakhir itu yang terkait dengan pengembangan budaya masyarakat, kemudian terkait dengan perencanaan tata ruang dan prasarana. Nah, ini yang sering kali dilakukan ya. Kalau kita business as usual, biasanya tidak menyentuh pelestarian. Nah, jadinya bisa merusak itu nyenggol-nyenggol tuh heritage-nya kesenggol-senggol dan akhirnya yang terjadi malah kerusakan. Dan yang terakhir terkait dengan olah desain bentuknya. Nah, di sini juga nanti pasti oleh olah desain bentuknya perlu ada analisis dampak pusaka yang sekarang juga sedang dilakukan untuk Borobudur. Karena banyak sekali pembangunan di sana yang justru pembangunannya arahnya ekonomi ekstraktif. Masif, besar-besar, biaya besar, nah, kemudian justru malah merusak kehidupan masyarakatnya. Nah, itu kan harapan kita dari pelestarian kota pusaka itu kita masih tetap supaya Toba adalah tetap Toba, Jogja, Bali, Pulau Pusaka. Kemudian Lasem ya tetap Lasem. Dan itulah tadi caranya, memang tidak bisa sendiri-sendiri, harus bersama-sama. Nah, itulah piagam pelestarian kota pusaka itu yang justru perlu kita, nah sekarang apa? Mau kita gali lagi, mau kita ada yang kurang ditambahkan, atau perlu kita perkuat, atau kita perlu buat detailnya dan menjadi satu buah mungkin panduan gitu ya yang lebih lengkap gitu ya, bisa menceritakan semua ini, dan itu semua menjadi tugas untuk para misalnya konsultan, para penentu kebijakan, owner dari satu kota. Dan di satu kota itu kan ada dinas A, dinas B, dinas itu, dinas ini, Bapeda lah, ada macam-macam. Nah, gimana bekerja sama? Nah, biasanya dipimpin oleh wali kota atau bupati. Tapi kalau wali kota atau bupati hanya mikir mengenai kedudukannya saja atau tidak punya keberpihakan kepada pusaka, ya wassalam gitu ya, bisa tidak terjadi apa-apa. Ya mungkin itu Mas Hakam yang bisa saya sampaikan. Mari kita diskusikan bersama-sama. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Vita atas materi yang dipaparkan sore hari ini. Bu Sita, untuk pemantik pertanyaan untuk para audiens yang hadir di sore ini ya Bu. Izinkan saya untuk mempertanyakan beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Untuk pertanyaan pertama itu terkait perencanaan kawasan kota pusaka kan harus bersifat partisipatif ya Bu. Artinya warga yang ada di dalam kawasan cagar budaya itu harus mengetahui rencana apa kedepannya yang akan dibangun di dalam kotanya. Nah,
menurut pengalaman Ibu atau beberapa pengalaman yang sudah pernah Ibu lakukan di Indonesia ini sendiri, apakah pernah ada proses perencanaan partisipatif yang pernah dilakukan, Bu? Mohon informasinya. Saya agak malu untuk ngomong ya, kayaknya tuh kok enggak ya. Karena itu tuh panjang. Kenapa saya bisa mengatakan tidak atau masih kurang gitu ya? Pertama, medianya apa untuk bisa berpartisipasi? Kalau hanya datang, kemudian tanda tangan, diberi sosialisasi dan sudah pulang, itu apa itu partisipatif? Kan enggak. Kalau mau partisipasi, bagaimana berpartisipasi? Evidence-nya satu, sudah adakah website? Karena kan sekarang ada website nih, atau media ruang, di mana kita bisa datang dan untuk berpartisipasi. Itu saja, dari situ aja sudah kelihatan tidak ada partisipatif. Itu yang bisa saya lihat. Muncul permasalahan, baru kebingungan mencari solusi ya. Ya, betul. Mungkin untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir di sesi acara sore ini, barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ibu Sita. Silahkan. Monggo. Kita diskusi ya, bangun pertanyaan dong, saya diberi masukan. Oh iya, betul. Diberi ini supaya kita kan juga untuk pegangan ke depan ini kita persiapkan lagi review, kita ada penguatan begitu. Di chat ada pertanyaan Mas Hakam. Iya Ibu, ada pertanyaan Bu dari Bapak Idrus di kolom chat. Selamat sore, saya dari Kendari, senang sekali bisa mendengarkan diskusi ini. Menarik, Pak Jokowi ternyata yang memulai kota pusaka di Indonesia ya. Apakah ketika menjadi presiden saat ini ada perhatian khusus? Saya sebagai masyarakat biasa tidak dapat merasakan ini. Mohon penjelasannya Ibu Sita, terima kasih. Saya juga bisa menjawab dengan Pak Idrus. Pak, saya sebagai rakyat biasa, walaupun saya dulu bisa bersama-sama Pak Jokowi untuk membentuk Jogja jaringan kota pusaka Indonesia, tapi saya sekarang juga nggak tahu tuh kok Pak Jokowi kok nggak ada ya, nggak ada berita-berita yang terkait dengan kota pusaka. Kami juga sebenarnya sudah minta ke banyak pihak untuk agar itu dilakukan, tetapi juga sampai sekarang tidak ada. Ya mungkin ada barrier ya yang jauh gitu. Saya juga tidak tahu. Mungkin teman-teman ada yang bisa membantu di sini. Karena kami berusaha loh untuk memberikan buku hasil disertasi, kami kirimkan ke sana, ke sini, ke wali kota yang sekarang juga sudah punya tuh. Gitu. Nah, saya tidak tahu apakah mungkin urusan Indonesia itu terlalu luas. Terlalu banyak gitu. Ya, jadi urusan kota pusaka itu menjadi urusan ke 2.570 sekian gitu ya. Jadi tidak bisa masuk gitu. Mari silakan. Apa ini? Mungkin kita jadi bisa pertanyaan Pak Idrus itu bagus itu. Ini mari kita pikirkan bersama. Gimana caranya? Kan kita sama-sama rakyat jelata ini. Saya juga tidak punya kekuasaan apa-apa gitu. Ya, sayang sekali karena kerjaannya banyak. Mari kita bagaimana speak up ya untuk itu. Oke, Bu Sita, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Ya, silakan. Pertanyaannya dari Ibu Zia. Salam, saya dari Zia, dari Banda Aceh. Ingin bertanya terkait Banda Aceh yang saat ini usianya sudah 816 tahun dan menjadi salah satu dari 10 kota pusaka yang ada di Indonesia untuk dipersiapkan menjadi The World Heritage City oleh pemerintah pekerjaan umum melalui proyek penataan dan pelestarian kota pusaka atau P3KP. Banda Aceh sendiri memiliki kawasan situs sejarah yang dibedakan berdasarkan periodenya. Untuk periode pertama ada masa kerajaan, kemudian ada masa kolonial,
dan kemudian masa kemerdekaan, bahkan masa konflik Aceh yang panjang dan masa bencana tsunami yang maha dahsyat. Tetapi dalam pengelolaannya hingga saat ini belum terlihat adanya strategi pelestarian peninggalan sejarah tersebut. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui kota Banda Aceh sebagai pusaka, bahkan terjadi masalah-masalah seperti pembangunan proyek IPAL di titik 0 km Banda Aceh di kawasan Gampong Pande. Adalah suatu kawasan makam situs artefak kuno sejarah peradaban Islam. Bagaimana Ibu menanggapi hal ini dan agar kota pusaka tidak hanya menjadi label semata? Terima kasih Ibu Diana ya. Ibu Zia. Ibu Dia. Iya, Zia. Ya, sebenarnya pertanyaan Ibu juga sama pertanyaan saya, dan itu senada juga dengan pertanyaannya Pak Idrus. Jadi program yang sudah dikembangkan, sudah investasi bertahun-tahun ya, dan melalui P3KP, sekarang juga sudah selesai. Tidak ada upacara kematian, tidak ada upacara untuk mau perpisahan atau apa, tiba-tiba hilang begitu saja. Nah, ini ada di Kementerian PUPR. Ya, kami yang bekerja sama dengan, kami sering menanyakan juga, tetapi karena tidak ada direktif dari pimpinan, nah itu juga tiba-tiba hilang begitu saja. Nah, ini juga satu persoalan yang sangat besar. Nah, sekarang mungkin saya juga pengen malah pendapat dari ya seperti Ibu Dia, kemudian yang lain-lainnya dari daerah-daerah. Mari kita ngapain ya? Mari kita bersama-sama dengan BPPI, kita pikirkan bersama ini. Ini investasi yang sudah dilakukan, kami bertahun-tahun waktu itu membantu PUPR. Ya, sudah selesai begitu saja. Bagaimana ini? Hilang ya. Ya. Saya sampaikan juga tadi materi yang saya kirim ya di bawah itu. Materinya dapat diakses di kolom chat Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi Bu Sita dari Ibu Rosalia Rahmari Hadiani. Sharing tentang barrier Bu Sita. Seperti yang saya alami adalah perlu posisi strategis sebagai pembisik kepada pemegang kebijakan. Saya kalah dengan para pembisik yang melihat sarana prasarana gigantik untuk kota-kota pusaka. Ya, Mbak Emma ini betul. Saya bukan pembisik ini soalnya juga ya. Jadi kita butuh pembisik. Nah, di sini siapa pembisiknya? Kalau dulu wali kota mungkin beliau bisa lebih dekat ya dengan kita dengan Gronde. Tapi kalau sudah dengan jadi presiden kan mungkin sekelilingnya itu banyak barrier gitu. Jadi sarpras gigantik ini istilahnya Mbak Emma ini adalah tadi pembangunan yang sifatnya ekonomi ekstraktif, yang besar kelihatan, yang biasanya directive order-nya adalah itu tempat itu kumuh, ganti, yang kelihatan bagus, dan supaya cepat selesai. Nah, ini cepat selesai ini merusak. Kan ini kan selalu, nanti proyeknya belum selesai, nanti baru harus partisipatif mendengarkan penduduk, itu bisa bertahun-tahun, gimana nanti kan sudah ganti presiden, wah misalnya gitu. Nanti, nah ini masalah sampai di situ. Ini program terbesar pembangunan kita itu. Makanya saya senang sekali dengan piagam pelestarian itu kita bedah. Mari kita bedah satu persatu di instrumennya. Bagaimana supaya di dalam instrumen itu nanti bulan-bulan depan kan akan dibahas satu persatu. Bagaimana supaya itu bisa efektif di lapangan. Ya seperti sekarang ini kami sudah tidak bisa efektif di lapangan karena upaya untuk pelestarian itu, pelestarian kota pusaka pada waktu itu justru didukung oleh nasional. Tapi kalau nasional sekarang sudah tidak lagi melakukan apa lagi ya selesai gitu. Gitu Mbak Emma. Mari kita pikirkan nih gimana nih jalannya agar kita harus semangat ya, jangan kalah gitu. Saya juga kalah. Kami BPPI ini kalah juga gitu. Jadi
Artinya apa? Pelestarian pusaka, baik kota, arsitektur, apa saja, itu masih kalah di dalam dinamika pembangunan Indonesia. Masih kalah. Tuh. Oke. Kemudian Bu Sita, ada yang raise hand nih Bu Sita, Bapak Surya Haryono, silahkan Bapak. Mali, Oke, Mas baik. Surya. Ya. Ya, selamat sore Bu. Selamat sore. Bapak Ibu teman-teman semua. Suara saya jelas ya? Ye. Jelas Ya. Pak Surya. Saya Surya Harjono, saya dari Surakarta Heritage Society Bu, SHS Ye. Solo. Tapi sebenarnya saya asli Mbaki. Mbaki itu sekitar 10 kilo dari Solo ke selatan ke arah Akis ke arah Klaten. Lah, saya cuma mau minta ini Bu, masukan Bu. Saya itu kan kalau kita bicara tentang kota pusaka, kalau saya lebih ke kecamatan pusaka. Jadi saya sekarang, karena saya lahir di Mbaki, saya asli Mbaki, saya sekarang baru menggugah orang-orang Mbaki untuk gimana caranya biar orang-orang Mbaki itu tahu kalau sejarah Mbaki itu juga punya sejarah. Jadi walaupun kita cuma recehan ya, kalau tadi bicara masalah Aceh, kemudian Lasem, Semarang, Mas, dan Solo sendiri, jangan misalnya. tapi dengan receh jangan, itu justru malah kunci kita tuh ambil sekarang dengan ini society 5.0 itu kita harus pede. Oh, iya. Rakyat kecil kecamatan atau mungkin nanti di bawahnya lagi ada kelurahan pusaka. Iya. Tidak apa-apa. Mari saya Mas, monggo terusnya. Saya itu 2 tahun ini itu mencoba mengumpulkan data-data sejarah apa saja yang ada di kecamatan saya. Saya mencoba membuat komunitas namanya Komunitas Mbako Mbaki, karena latar belakang Mbaki, Gawok, Gatak, dan Grogol itu dulu adalah perkebunan tembakau, nila, tebu, selain padi. Lah, terus setiap tahun saya juga udah tahun kedua saya mengadakan pameran sejarah kecamatan itu di pendopo kecamatan. Terus kemudian saya juga sudah membuat 2 buku. Yang pertama buku tentang perkebunan dan juga kanal Bu. Jadi lakon saya itu cerita utamanya Mbaki itu adalah cerita perkebunan sama kali Mbaki Bu. Jadi kanal Mbaki itu yang tembus ke Bengawan Solo itu sebenarnya kanal, jadi bukan kali alami. Jadi orang Mbaki sendiri juga nggak banyak yang tahu kalau kali Mbaki itu sebenarnya kali buatan yang diluruskan. Walaupun sebenarnya dulu ada kali aslinya tapi lebih kecil ya. Lah itu yang sebenarnya di kali Mbaki itu ada bekas pintu air, ada bendungan, ada juga prasasti Gawok 1918 itu cuma diinjak-injak orang mancing aja. Jadi maksud saya biar nggak hilang itu saya mencoba membuat buku, kemudian pameran, buat wayang beber sejarah Mbaki. Terus kemudian tapi ini Bu, apa yang harus saya lakukan itu untuk menggugah pemerintah maksudnya, atau siapa yang harus saya hubungi? Misalnya mungkin dari UNS atau UGM atau siapa untuk UNS sudah banyak membantu juga ya. Kalau tahun lalu itu UNS yang pendidikan sejarah itu sudah membantu juga pelatihan menggali data untuk tempat-tempat wisata lokal yang berhubungan dengan sejarah, jadi menggali sejarah lokal. Itu. Lah, apa yang harus saya lakukan lagi Bu? Maksudnya kalau pemerintah selama ini ya misalnya Kecamatan Mbaki ya atau dinas di kabupaten itu saya undang ya cuman diwakilkan UPTD. UPTD cuman datang pembukaan sudah. Terus seluruh kelurahan itu kalau pameran saya undang itu yang datang ya cuman dari 14 kelurahan cuman 2. Itu 2 aja cuman datang pembukaan ya sudah pulang. Karena Kecamatan Mbaki itu tidak terlihat ininya, nggak ada gedung-gedung, nggak kelihatan. Sebenarnya kalau di explore itu juga sangat menarik. Jadi kalau wisata, misalnya dibuat wisata sejarah pun, dibuat kajian pun juga menarik. Tahun ini saya tuh dipasrai 5 mahasiswa UIN Surakarta untuk ini mengkaji masjid-masjid lama yang ada di Mbaki dan Gawok. Itu sebenarnya kan bukti bahwa
sebenarnya Mbak Kiki kanggo gitu, dan mungkin daerah-daerah lain juga kanggo, mungkin ada kecamatan lain yang juga seperti ini. Itu seperti apa Bu? Maksudnya berkaitan dengan kota pusaka atau kecamatan pusaka atau dukuh pusaka. Matur suwun, terima kasih. Saya Surya. Baik, terima kasih Mas. Saya langsung saja ya Mas Hakam. Ya, ini soalnya saya jadi tertarik banget ini. Karena apa? Sekarang kalau di Indonesia ada Mas Suryo seperti ini, 2.000 orang saja, itu berapa kecamatan yang sudah bisa dikembangkan? Dan di BPPI itu kan ada juga satu fasilitas sebenarnya ya Mas Hasbi, yaitu di websitenya BPPI, itu kita sedang memperkenalkan Saujana yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kalau Saujana yang ada di sana itu sekarang ini ada beberapa Saujana yang sudah dimasukkan dalam website itu. Ada Borobudur, ada Imogiri, ada dan banyak tempat yang lain lagi. Nah, sekarang kalau masing-masing dari kita di sini sekarang hadir 50 orang. Masing-masing memasukkan satu Saujananya di lingkungannya yang pasti nanti akan dikurasi ya. Jadi cara menuliskannya, menunjukkannya. Nah, itu kan sebenarnya kita saling share, saling tahu dan bagaimana nanti kita tahu masalahnya. Misalnya masalahnya decision making proses itu biasanya selalu menjadi isu yang paling besar karena pimpinan tidak paham mengenai apa yang akan kita lakukan. Di Yogyakarta di daerah Ngelanggeran itu juga ada tokoh mudanya Mas Sugeng Handoko. Itu sudah merubah cara pikir mengenai pariwisata untuk tidak untuk mass tourism. Jadi Ngelanggeran itu sudah programnya mengurangi jumlah wisatawan yang datang, tetapi revenue-nya, income-nya jauh lebih tinggi. Pertama, tidak ada kerusakan yang terjadi, tetapi dia bisa mengembangkan terus lebih baik, dan penghasilannya penduduknya bahagia karena penghasilannya lebih banyak. Nah, itu strategi-strategi ekonomi pusaka itu yang harus dilakukan. Nah, ini kita bisa share. Nah, mungkin nanti kita bisa, tadi teman-teman yang memiliki daerah atau yang menjadi pengembangan daerah-daerah itu, coba tuliskanlah itu di dalam websitenya BPPI, isunya, kekuatannya, potensinya. Nah, ini nanti biar ada tim di BPPI akan mengkurasi ya dari hasilnya. Itu yang dari BPPI pasti bisa membantu di situ. Tetapi yang lainnya adalah kita bersama-sama harus sharing untuk menunjukkan kepada pemerintah, sebenarnya banyak sekali dana. Misalnya dari Kementerian Desa, itu kan ada. Tapi isu heritage-nya ini yang masih lemah. Ya toh? Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi, itu dari bidang yang itu ada fasilitasi bidang kebudayaan, ya itu juga bisa membantu, dan itu besar biayanya gitu. Nah, banyak yang tidak terinform dengan itu. Nah, itu mari kita informasikan terus ya. Jadi kita share bersama-sama untuk melihat, dan tadi partisipatori itu bisa terjadi karena kalau semuanya memahami. Nah, tapi sekarang bagaimana cara memahaminya? Lah, mumpung semua orang sekarang bawaannya gadget ya. Nah, di gadget itulah kita harus bisa cerita. Jadi semua organisasi yang mengembangkan daerahnya itu harus punya website gitu. Sekarang itu harus arahnya ke sana. Nah, di sini informasi bisa nanti ditunjukkan, BPPI kan sudah punya website. Nah, nanti di situ digandengkanlah, dilingkan. Jadi nanti tidak semuanya masuk ke BPPI, tetapi BPPI nanti tertulis di situ. Kalau misalnya tentang bagi ini bisa terus nanti lihat pada websitenya di situ misalnya. Ini sekalian usulan ya buat Mas Hasbi gitu. Mungkin gitu ya Mas Suryo. Ya. Terima kasih Mas Suryo. Oke, Bu, terima kasih. Menarik sekali penjelasannya Ibu Sita. Bu Sita, kemudian lanjut pertanyaan dari kolom komentar ya Bu. Ada pertanyaan dari Ibu Kusman, dari Bapak Kusman. Ibu tadi menyampaikan kota pusaka belum ada leading sektornya. Lalu penataan sekarang ini siapa dan buat apa Ibu? Seperti itu pertanyaan. Ya. Kita kembali dulu aja ke undang-undang ya. Sekarang yang ada undang-undang itu ada undang-undang
untuk cagar budaya. Itu kan fisik ya, bangunan. Kemudian ya sedikit menyerempet ke kawasan. Kemudian ada undang-undang pemajuan kebudayaan. Ada undang-undang tata ruang. Ada undang-undang bangunan gedung. Terus ada undang-undang apa lagi ya? Mungkin ya tata ruang itu kaitannya dengan kota atau apa. Tetapi yang menyentuh dengan pelestarian kota pusaka, ya itulah persoalannya. Belum ada. Nah, semua akan terjadi tergantung pimpinannya punya keperpihakan tidak. Saya kembali lagi ke Surakarta. Ya karena Pak Jokowi waktu itu concern, peduli, ya jadilah gitu. Nah, sekarang kita cek kota-kota yang punya wali kota atau bupati yang concern pada pelestarian, ada undang-undangnya atau tidak ada undang-undangnya, ya akan jalan. Nah, upaya yang dibuat ini kemarin buat apa? Kan tadi tujuannya sebenarnya buat lestarinya kota itu sendiri, peningkatan masyarakatnya, penghasilan masyarakatnya, karena akan dimasukkan semua di situ, intangible maupun tangible. Nah, itu buat apanya? Nah, sekarang buat menuju ke SDGs yang jelas, Sustainable Development Goals. Nah, seluruh dunia itu sudah ada organisasi kota-kota pusaka itu. Di Indonesia juga ada, gitu. Tapi ya tidak jalan ini. Ya, jadi ini persoalannya. Jadi tidak dianggap penting. Itu aja. Kuncinya itu. Tidak dianggap penting. Jadi semuanya bangun sendiri-sendiri loh. Jadi misalnya perencanaan kota, wilayah kota, ya itu ya kota untuk masa depan gitu, tapi tidak melihat pada heritage-nya. Jarang yang concern terhadap heritage. Nah itu yang terjadi. Contoh paling baru kan Lasem ini. Maaf ya Mas Hakam. Iya betul. Kan jadi memang seperti itu Bu. Dan kalau dikaitkan lagi kan Bu, tadi siang kan kami sebetulnya melakukan apa ya? Survei bareng antara MK dan TACB Rembang kan Bu. Jadi ada kebingungan seperti ini dari kontraktornya. Siapa sih yang memiliki wewenang dalam pembangunan kota ini? Muncul pertanyaan seperti itu Bu. Terus bagaimana kami berdiskusi karena sebenarnya MK juga atau pelaksananya itu susah apa ya? Mereka untuk berdiskusi apa yang harus kami lakukan jika menemukan temuan seperti ini, terus kemudian prosesnya seperti apa. Mereka juga apa ya, bercerita terkait permasalahan itu. Ya, itu isu pemahaman ya. Iya, betul. Kemudian yang dari para hadirin sore ini Bu, ada Mas Baskoro Pop yang mengangkat tangan dan ingin mengajukan pertanyaan. Silakan Mas Pop. Terima kasih Mas Hakam. Selamat sore Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Selamat sore Ibu Sita. Ya, Mas Pop sekarang kok gemuk. Iya Ibu, aduh pandemi ini membuat saya. Ibu, ini sangat menarik sekali ya. Ada keinginan dari teman-teman BPPI untuk meninjau kembali gitu ya piagam pelestarian kota pusaka karena terakhir di 2013 ya Ibu ya. Kalau saya boleh menyarankan hal-hal Ibu, jadi tadi Ibu juga sudah ada bayangan tentang lebih detail kemungkinan mungkin ada revisi atau piagam yang baru gitu ya. Berdasarkan misalnya pengalaman di Lasem, memang menarik ya Ibu ya di wilayah yang sebentar Ibu saya lihat catatan saya di instrumen penataan dan pelestarian kota pusaka di nomor 7 itu perencanaan ruang kota pusaka dan sarana prasarana. Aku pikir tadi juga Ibu juga menyebutkan UU yang terkait dengan ini tentang terkait dengan pusaka gitu dan kota. Dan sebenarnya menarik ya untuk piagam ini kemudian di kedepannya yang baru atau revisi itu memang mengadopsi perkembangan baru di bidang kebudayaan gitu ya. Pemajuan kebudayaan tadi ada macam-macam gitu termasuk juga kawasan cagar budaya Ibu.
Jadi misalnya kita pakai logika bahwa salah satu nilai unggul dari kota pusaka itu kan sebenarnya cagar budaya gitu. Sementara di cagar budaya sendiri misalnya ada logika-logika kawasan cagar budaya. Maka kemudian pada bentuk konkretnya memang ini harus diadopsi atau difasilitasi ya, dipiagam gitu Ibu. Jadi poin saya adalah mengadopsi perkembangan terbaru di undang-undang gitu, dan juga secara agak lebih khusus tentang kawasan cagar budaya untuk masuk di piagam pelestarian kota pusaka. Demikian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Baskoro. Ini kita catat saja ya. Nanti kita akan pasti ada tim gitu ya. Nanti akan didiskusikan lebih lanjut. Jadi ini saya pikir kita catat terlebih dahulu begitu. Terima kasih. Bu Sita, lanjut pertanyaan dari kolom komentar ya Ibu. Ada pertanyaan dari Bapak Alfa Febela Priyatmono. Edukasi berupa pelatihan dan pendampingan tentang konservasi atau pelestarian ke masyarakat ini sangat penting karena tidak menutup kemungkinan jika ada pembangunan yang terkait dengan konservasi, persepsi yang muncul adalah sesuatu baru, modern, dan lepas dari prinsip-prinsip pokok konservasi, dan akhirnya muncul permasalahan. Mohon pencerahannya Ibu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ini Mas Alfa, ini juga apa ya, yang dipaku di Lawean ini benar-benar penggerak Lawean ini, supaya Lawean tetap Lawean gitu dengan keluar biasaannya ya Mas Alfa ini ya. Terima kasih pertanyaannya. Betul sekali, memang penting sekali edukasi itu. Nah, di BPPI itu kan kami juga membentuk sekarang namanya API, Akademi Pusaka Indonesia, yang diharapkan nanti juga bisa akan membantu untuk melakukan upaya pelatihan-pelatihan gitu. Dan bila perlu ya memang pendampingan tentang konservasi itu. Jadi bagaimana dengan masyarakat itu dilakukan. Jadi di sini memang persepsi itu luar biasa, isu besar sekali. Makanya di dunia ini juga ada yang disebut sebagai kelompok namanya Heritage Interpretations Aliansi atau apapun ya. Di Eropa itu ada, di Amerika juga awalnya justru malah lahir di Amerika. Nah, di situ itu adalah bagaimana untuk menunjukkan ini yang sebenarnya ini pusaka atau tidak. Ya, yang ini yang sesuatu yang modern. Nah, modern menurut siapa gitu kan? Modern. Sekarang kalau kita melihat modernnya di dunia itu adalah kembali ke alam, kembali yang di zaman dulu malahan. Contoh yang luar biasa adalah terkait dengan infrastruktur. Infrastruktur yang berkembang di Amerika itu tahun 70-an oleh presidennya waktu itu Eisenhower. Tetapi pada proyek tahun 2000-an, proyek-proyek terbesar di Amerika adalah menghancurkan infrastruktur itu yang berada di tengah kota, agar kampung-kampung di sekeliling infrastruktur itu hidup kembali. Ini kan persepsi yang berubah sama sekali, dan itu proyek yang terbesar di Amerika, itu proyek Big Dig yang ada di kota Boston. Ini saya dan teman-teman saya selalu kita gunakan menjadi sebuah ilustrasi ya, untuk menceritakan bahwa pemahaman itu memang akan bisa berbeda, dan dia akan kembali lagi kemudian menghancurkan yang sudah dibangun. Nah, sekarang ini kalau kita di Indonesia akan membangun jalan tol atau infrastruktur yang lainnya, juga harus lebih hati-hati lagi. Jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan yang terjadi di Amerika maupun terjadi di Seoul atau di Jepang. Di Seoul kan sudah dikunjungi Pak Jokowi waktu itu. Jalan yang di atas sungai itu sekarang sudah diturunkan di bawah sungai. Kemudian di Tokyo, di Nihonbashi itu juga mau di jalan yang di atas sungai mau dipindahkan ke bawahnya. Nah, ini kan pemikiran tentang modern itu sendiri, mungkin modern yang dianggap oleh banyak orang di Jogja, di Indonesia ini bisa jadi sudah kadaluarsa juga ya. Itu bukan modern, tapi ya sebenarnya sudah out of date gitu. Jadi yang dikatakan modern, misalnya bangun mall itu di Indonesia masih sering dianggap itu pembangunan baru, tapi di Amerika itu sudah mall itu sudah out of date gitu ya, sudah meninggal dunia lah.
hal-hal yang isu yang sudah lama. Jadi ini persoalan-persoalan seperti ini yang justru sekarang kita harus menggali yang kita punya, termasuk keilmuan. Keilmuan juga, ini ada Bu Alef Teria Wasim ini beliau ada ilmuwan yang banyak berbicara tentang ilmu-ilmu Jawa kuno, ilmu-ilmu Nusantara kuno, yang itu justru banyak sekali yang hasilnya jauh lebih luar biasa daripada tulisan-tulisan yang dikeluarkan atau yang ada di referensi-referensi Barat misalnya. Nah, itu yang kekunoan kita, itu buat orang-orang ilmuwan dunia sekarang ini adalah kontemporernya dunia gitu. Nah, ini memang harus ada komunikasi. Jadi di sini isu komunikasi memang penting sekali. Isu komunikasi perlu sekali dibahas bahwa ada banyak hal. Ya, jadi misalnya tadi Mas Pop tadi menyampaikan mengenai kawasan cagar budaya. Sekarang bedanya kawasan cagar budaya dan kawasan pusaka apa? Gitu. Ya, cagar budaya itu fisik ya. Kawasan itu tidak hanya fisik ya. Nah, jadi apa betul disebut cagar budaya? Nah, ini juga pertanyaan ini, gitu. Ya, jadi kawasan cagar budaya itu ada sesuatu yang di situ tidak ada yang terkait dengan intangible heritage. Natural heritage tidak ada karena ada cagar alam. Ya, jadi kita pun harus juga perhatikan hal-hal yang seperti itu. Nah, ini akan menjadi pembahasan ke depan mengenai interpretasi, kemudian logika-logika, begitu ya. Ya, jadi kata Saujana yang dilahirkan di dalam Piagam Pelestarian Kota Pusaka tahun 2003, sekarang baru mulai masuk di banyak hal-hal yang bersifat formal. Meskipun kalau di UGM kami sudah diberi kebebasan oleh perguruan tinggi, kami ilmu-ilmu baru boleh dilahirkan. Sarjana-sarjana S1, S2, S3 boleh menggunakan istilah-istilah yang kita para pengajarnya gunakan. Tidak harus mengikuti undang-undang, tidak masalah. Karena ilmu itu harus dilahirkan dan belum tentu alam kan nanti akan menunjukkan. Jadi apa yang sudah dilahirkan tahun 2003, apa yang sekarang sudah dilahirkan 2013, nah mari kita lihat lagi, kita bandingkan lagi dengan apa yang ada terjadi di sini. Gitu. Ya. Mungkin itu panjang ya, tapi kayaknya saya senang deh bisa diskusi dengan teman-teman di sini. Ya memang itu yang diharapkan kita bisa berdiskusi gitu ya. Terima kasih banyak atas jawabannya, Bu Sita. Kemudian dari sesi diskusi kita sore ini, Bu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelestarian pusaka itu sebenarnya lebih kepada pengelolaan perubahan dan bagaimana memanage suatu perubahan itu di dalam kota. Apalagi kota yang memiliki peninggalan cagar budaya yang ada di dalamnya. Kemudian butuh juga orang-orang untuk mengawal perubahan perkembangan pelestarian kota pusaka. Kemudian juga ada perencanaan ini dapat dipisahkan menjadi beberapa layer perencanaan. Kemudian pembangunan kota di Indonesia jarang memperhatikan keunikan yang ada di dalam kawasan. Kemudian yang terakhir adalah dalam membangun kawasan living heritage yang harus diperhatikan adalah layering yang ada di dalamnya, kemudian pemberdayaan masyarakat yang ada di dalamnya, kemudian manajemen produktif, manajemen produk ekonomi kreatif, dan kemudian sistem yang ada di dalamnya. Pembangunan kota pusaka juga tidak boleh hanya memperhatikan untuk tujuan pariwisata saja, seharusnya lebih daripada itu, karena di dalam kota pusaka terdapat manusia yang ada di dalamnya. Mungkin pemerintahan akan silih berganti, namun orang yang bertempat tinggal pada suatu kota mungkin seumur hidup mereka akan tetap merasakan
perubahan yang ada di kota itu. Apalagi jika perubahan kota itu salah dalam perencanaannya, itu akan mengubah masyarakat yang ada di dalamnya. Mungkin sekian Mas Hasbi yang kesimpulan sore ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kembali. Mungkin bisa saya tambahkan ini dari Mbak Dina ini yang sepakat juga bahwa keberpihakan dari pemimpin kota dan pengambil kebijakan itu penting sekali untuk keberlanjutan Kota Pusaka. Iya, terima kasih Ibu Sita atas tambahannya dan Mbak. Oke Mas Hasbi, kami kembalikan ke Mas Hasbi lagi. Iya, terima kasih Mas Hakam. Wah, saya ngedengerin Mas Hakam membawakan acara ini kayak dengerin radio nih suaranya gitu. Kayak ada pertanyaan-pertanyaan di El Sinta gitu. Oke, terima kasih Mas Hakam, Bu Sita, terima kasih banyak telah mencerahkan banyak hal di sore kita kali ini. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Sita, bahwasanya tidak hanya sore ini kita membahas mengenai piagam pelestarian Kota Pusaka. Jadi masih ada seri-seri selanjutnya yang mana nanti akan membedah 8 instrumen pelestarian atau penataan pelestarian Kota Pusaka, dari kelembagaan, dokumentasi pusaka, hingga olah desain bentuk Kota Pusaka. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Sita, pembangunan Kota Pusaka atau penataan Kota Pusaka harus bersifat holistik. Jadi tidak hanya satu sisi saja, tidak hanya perencanaan atau penataan bangunannya saja, karena di situ hidup kehidupan manusianya dan juga karya dan lainnya. Nah, itu mungkin beberapa hal yang perlu kita informasikan, namun ada dua informasi lagi yang ingin saya sampaikan terkait dengan BPPI. Mungkin Mas Nanda bisa membantu share. Oke, nah Bapak Ibu sekalian dan sahabat BPPI, untuk mendapatkan informasi terkait dengan BPPI, Bapak Ibu sekalian dapat mendapatkan informasi di beberapa media sosial BPPI, seperti di Facebook, silahkan diketik BPPI Heritage dan berlangganan di situ, kemudian di Instagram di @IndonesianHeritageTrust. Nah, jangan lupa follow. Serta di YouTube ada di BPPI Heritage. Nah, termasuk mungkin acara ini nanti akan ditayangkan kembali di akun YouTube atau di kanal YouTube BPPI Heritage. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin melihat kembali atau men-share kegiatan kita pada sore kali ini, dapat dilakukan di sana. Jangan lupa di-follow dan diikuti atau di-subscribe. Selanjutnya, nah, ini juga BPPI punya program namanya adalah BPPI Niaga. Jadi mungkin tadi Bu Sita menyampaikan tentang ekonomi pusaka. Nah, ini BPPI juga mencoba memfasilitasi berbagai produk dari kawan-kawan pelestari dari seluruh Indonesia yang berkaitan dengan heritage. Nah, ini silahkan klik saja di Tokopedia. Jadi kita punya lapak di Tokopedia. Lapaknya adalah BPPI Niaga. Nah, di sana langsung pilih produk-produk terbaik dan langsung aja check out dan tunggu ada di depan rumah kawan-kawan semuanya. Nah, itu mungkin beberapa informasi terkait BPPI. Kita akan berjumpa lagi di bulan depan untuk membahas lebih detail lagi tentang piagam pelestarian Kota Pusaka.